Oke teman-teman semua, selamat malam. Kali ini saya sangat tertarik untuk membahas salah satu kasus kriminal yang sangat terkenal di Jepang pada masanya ya, pada masa lalu, dan bahkan di zaman sekarang pun kasus ini masih tetap diperbincangkan dan masih dikenang ya, karena ini merupakan salah satu kasus yang paling kejam sekaligus kasus yang paling gila yang pernah ada di Jepang gitu. Wah, ini benar-benar kisahnya benar-benar sangat sadis banget lah gitu ya, sekaligus kasus yang sangat menyedihkan yang pernah aku baca. Oke, tanpa perlu lama-lama kita mulai ya. Jadi, ada seorang gadis cantik di Jepang bernama Junko Furuta. Dia lahir pada tanggal 18 Januari 1971 di kota Saitama, Jepang. Dan dia tinggal bersama kedua orang tuanya ya. Junko Furuta masih bersekolah di bangku SMA. Dan di sisi lain, dia juga bekerja paruh waktu ya di pabrik cetakan plastik sejak Oktober 1988. Junko Furuta menabung hasil kerjanya demi mengejar impiannya suatu saat ingin menjadi seorang penyanyi ketika dia telah lulus di bangku sekolah. Jadi itu adalah cita-citanya ya, makanya dia bekerja dan menabung gitu. Hingga tragedi mengerikan pun terjadi. Pada malam hari, tepatnya tanggal 22 Januari 1988, ketika Junko Furuta beranjak dari tempat kerjanya untuk pulang menuju rumahnya menggunakan sepeda, sayangnya dia melewati jalan yang digunakan oleh Minato dan temannya, si Nobuhiro Minato kalau nggak salah namanya ya. Tempat ini biasa digunakan oleh Minato untuk berburu wanita untuk diperkaos gitu. Nah, Miyano yang melihat kesempatan emas ini tidak ingin rugi gitu, jadi dia menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin ya. Ketika dia melihat Futara lagi berjalan menggunakan sepedanya di jalan tersebut, Miyano merencanakan sebuah siasat. Jadi dia merancang sebuah rencana bersama temannya si Nobuharu Minato untuk menangkap dan menyandera si Junko. Jadi si Miyano ini memerintah si Minato untuk menendang sepedanya Junko agar si Junko terjatuh gitu ya. Nah, setelah si Junko terjatuh ditendang oleh Minato, Minato pun langsung berlari gitu. Nah, pada saat itu pun si Miyano ini berpura-pura datang untuk menyelamatkan si Junko gitu. Jadi kayak sok pahlawan gitu ya, menawarkan diri untuk mengantarkan si Junko pulang ke rumahnya agar selamat gitu. Namun sayangnya Junko tidak diantar ke rumahnya. Tapi Junko diantar oleh Miyano ke sebuah gedung bekas di sana yang tidak jauh dari tempat kejadian di mana si Junko ditendang ya oleh Minato ya. Jadi dia dibawa ke sebuah gedung di sana, kemudian dia diancam oleh si Miyano gitu, sambil mengatakan bahwa saya adalah anggota geng Yakuza gitu. Jadi kamu jangan macam-macam ya. Nah, itu katanya si Miyano terhadap si Junko yang membuat Junko ini merasa ketakutan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Yakuza ya, jadi aku akan membahas sedikit tentang Yakuza berdasarkan apa yang aku tahu ya. Jadi Yakuza ini merupakan sebuah organisasi kriminal, sebenarnya lebih ke ini ya, memang kriminal, cuman Yakuza ini memang sebuah organisasi preman lah gitu ya kalau bahasa kita ya, preman. Kayak di Indonesia itu preman lah gitu ya, cuman bedanya Yakuza ini sebuah organisasi yang terorganisir gitu, dan dia memiliki bos-bos dan bawah-bawahan gitu. Dan kemana pemerintah di Jepang gitu? Nah, pemerintah di Jepang dan polisi-polisi itu tidak berani ngapain, tidak berani ikut campur terhadap Yakuza gitu, karena Yakuza ini sangat berbahaya gitu ya. Bedanya apa sama preman di Indonesia ya? Kalau preman di Indonesia kan mereka masih individu lah gitu ya. Sementara di Jepang ini, Yakuza ini lebih terstruktur gitu, dan juga Yakuza ini lebih termanajemen ya, dia organisasinya gitu. Makanya Yakuza ini nggak berani dibubarkan gitu sama pemerintah ya. Itu yang aku tahu tentang Yakuza sedikit ya, berdasarkan apa yang aku pelajarin gitu ya. Nah, kita kembali ke cerita ya. Di saat itu, Furuta atau Junko dibawa ke sebuah hotel. Dan di saat itu pula ya, si Miyano atau otak dan dalang dari kejadian ini ya, memanggil teman-temannya ya seperti Minato, Jo Ogura, dan Yasushi untuk menikmati hasil buruan mereka ya. Jadi si Junko ini ya, jadi mereka ingin niat memperkaos si Junko ini rame-rame gitu. Keempat laki-laki tersebut membawa Junko ke rumah orang tuanya si Minato. Minato ini adalah orang yang menendang si Junko tadi itu ya. Jadi mereka berencana untuk membawa si Junko ke rumahnya Minato saja gitu, biar lebih enak di sana kita ini si cewek ini kita apa-apain lah. Ya gitulah seperti bahasanya lah gitu ya. Dan di rumah itulah Furuta diruda paksa oleh Miyano dan kawan-kawannya ya, oleh 4 orang itu ya. Dia diruda paksa secara brutal gitu di sana. Oh iya, tambah sedikit ya. Jadi Furuta itu merupakan seorang remaja yang baru berusia 17 tahun ya, yang baru saja merayakan ulang tahunnya ya. Jadi kita bisa bayangin ya, gimana sakitnya gitu ya, baru habis merayakan ulang tahun malah diruda paksa oleh orang-orang yang nggak dia kenal gitu ya. Sumpah ya, aku
kepikiran sih. Makanya semoga kita ini bisa jauhkan dari hal-hal mengerikan seperti ini ya gitu ya. Semoga negara ini hukumnya semakin ketat dan semakin kejam ya, karena kita sudah cukup capek ya melihat berbagai kejadian-kejadian mengerikan di negara ini gitu ya. Oke, kita kembali ke cerita ya. Di saat para lelaki-lelaki itu merayakan pesta seks lah gitu ya, maksudnya kayak mereka itu nge-gangbang si Furuta ini ya, mereka dengan semangatnya dan dengan jiwa hewannya itu keluar di sana. Jadi mereka memperlakukan Furuta dengan hal yang sangat tidak wajar gitu, dengan sadis gitu ya. Nah, di saat mereka ini, keempat orang ini pada lengah gitu ya, suatu hari ya, Furuta berusaha untuk melarikan diri dari mereka gitu. Namun karena keadaan tubuhnya yang sangat lemas dan tidak berdaya ya, jadi Furuta tidak dapat melarikan diri dan akhirnya berhasil dicegah oleh keempat orang tersebut gitu. Dan di saat itu pula si Miyano kembali mengancam Furuta, kalau kamu berani-berani kabur, saya sebagai anggota Yakuza akan membunuh keluarga kamu. Jadi itu yang dikatakan oleh Miyano terhadap si Furuta ya. Jadi si Miyano ini memberikan ancaman ke Furuta agar Furuta nggak berani mencoba untuk kabur gitu. Dan Furuta pun terus diperkaos oleh keempat orang-orang bejat tersebut ya. Nah, beberapa hari berikutnya, pada tanggal 27 November 1988, orang tua Furuta mulai cemas karena si Furuta ini sudah berhari-hari nggak pulang gitu. Akhirnya, orang tua Furuta pun melaporkan kejadian ini ke polisi gitu, bahwa anaknya nggak pulang selama berhari-hari, berharap polisi bisa membantu mereka untuk mencari Furuta gitu. Nah, si Miyano, otak dari dalang kejadian ini ya, mengetahui hal tersebut dan dia pun berusaha mengancam Furuta dengan menyuruhnya menelpon orang tuanya bahwa dia baik-baik saja, dan dia memaksa Furuta untuk mengaku ke orang tuanya bahwa dia memang sedang nginep di rumah temannya selama berhari-hari gitu, dan memaksa Furuta untuk menyuruh orang tuanya agar menghentikan pencarian polisi gitu. Gak bisa mikir ya sama si bangsat ini memang. Akhirnya, pencarian polisi pun diberhentikan karena Furuta telah mengaku terhadap ibunya ya bahwa dia baik-baik saja dan gak usah telepon polisi dan gak usah suruh polisi cari saya lah. Gitulah pengakuan si Furuta ya. Padahal, oke, kita lanjut cerita ya. Hari demi hari berlalu. Furuta menjalani penyiksaan yang sangat kejam, yang tidak manusiawi ya. Dia diperkaos selama 400 kali lebih ya, selama 44 hari oleh keempat pria bajingan tersebut. Tidak hanya itu ya, tubuhnya digantung dan dijadikan samsak tinju oleh keempat pria tersebut. Dan setiap saat mereka itu selalu memukul si Furuta gitu. Furuta dibiarkan juga kelaparan oleh mereka. Tapi di sisi lain juga mereka menyuruh Furuta untuk memakan kecoa dan memaksa Furuta untuk meminum urinnya sendiri gitu. Beberapa bagian tubuhnya dibakar dan termasuk juga kelopak matanya itu ditempelin lilin panas gitu, dan bagian tubuhnya lain juga dimutilasi. Dia dipaksa untuk masturbasi di hadapan para laki-laki bejat tersebut. Meskipun keadaannya sudah benar-benar sakit banget gitu ya, sudah benar-benar tersiksa akibat penyiksaan yang tidak mereda ya, penyiksaan yang dilakukan oleh mereka semua ini, dia dipaksa untuk melakukan hal tersebut gitu. Di sisi lain, kemaluan dan anusnya juga dimasuki benda ya, sehingga membuat Furuta itu merasakan sakit dan mengalami pendarahan gitu. Dia juga pernah meminta bahwa dia sebaiknya dibunuh saja ya, agar dia bisa bebas dari rasa sakit dan penderitaannya bisa cepat-cepat berakhir ya. Namun para pelaku ini menolaknya. Mereka justru semakin menambah penderitaan si Furuta ya, dan mereka juga menyuruh Furuta untuk tidur di balkon di saat musim dingin gitu. Jadi puncak penyiksaan yang dialami oleh Furuta itu terjadi selama 1 bulan lebih yang dilakukan oleh 4 pria tersebut. Jadi pada tanggal 14 Januari 1989, tubuh Furuta mulai membusuk, namun tetap mendapatkan penyiksaan oleh 4 lelaki kejam tersebut. Selama kurang lebih 2 jam, Furuta terus disiksa oleh keempat lelaki tersebut. Furuta yang sudah tidak lagi berdaya mulai tidak sadarkan diri, dan akhirnya dia terjatuh. Dan disitulah Furuta tidak lagi merasakan penyiksaan tersebut. Setelah Furuta tidak lagi bernyawa, para pelaku membungkus tubuh Furuta dengan selimut, lalu memasukkan jasad Furuta ke dalam sebuah drum yang bervolume 200 liter, kemudian diisi oleh semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum tersebut menuju sebuah daerah bernama Koto di Tokyo, dan kemudian mereka membuang drum tersebut ke sebuah truk semen. Nah, tidak berselang waktu yang lama ya, para pelaku atas kasus Junko Furuta akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi pada akhir Januari 1989 atas kasus pemerkosaan terhadap perempuan lainnya. Jadi mereka ini memang segombolan pemerkosa ya. Jadi memang bukan cuma Furuta yang diperkosa, tapi memang ada perempuan lain juga setelah itu yang mereka
perkaos gitu. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, jenazah Furuta berhasil ditemukan pada tanggal 30 Maret. Ditemukan sebuah drum semen yang sangat mencurigakan, dan ketika dilihat isinya apa dan setelah dicocokkan, ternyata ini adalah Furuta yang sudah lama menghilang gitu. Penemuan mayat Furuta pun berlanjut ke pengadilan. Miyano dan lainnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Namun, vonis hukuman terhadap pelaku-pelaku tersebut dinilai tidak adil ya dalam pandangan komunitas internasional. Hukuman paling ringan itu dijatuhi 7 tahun penjara. Sementara yang paling berat itu adalah si Miyano, otak dan dalang dari kejadian tersebut. Dia hanya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dan menurut aku itu masih sangat kurang ya, dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Furuta ya. Bahkan jauh beda lah gitu ya, sangat jauh beda drastis lah gitu ya. Kalau menurut aku, orang-orang seperti ini mending dihukum mati saja ya. Karena orang-orang seperti ini sangat virus dan tidak layak untuk ada di muka bumi gitu. Bang, lu kok kejam banget bang? Gak boleh gitu lah. Lah, lu bisa bayangin aja ya, mendingan mana? Membiarkan orang-orang psikopat tersebut hidup di muka bumi sehingga kamu akan hidup dalam keadaan ancaman, keluargamu akan selalu was-was, terancam, atau membiarkan orang-orang seperti ini musnah di muka bumi sehingga kamu itu bisa hidup dengan tenang. Mending pilih mana? Ya, kalau aku tentunya bakal mending pilih ya, mending musnahin aja orang-orang seperti ini, karena orang seperti ini sangat berbahaya gitu. Bayangin aja ya, kalau ada orang seperti ini, kita mau berjalan keluar dikit aja pasti ya, misalkan aku cewek ya, mau jalan keluar dikit aja di jalan pasti ada rasa takut gitu karena orang-orang tersebut. Ya itu contoh aja ya gitu ya. Dan akhirnya pada tanggal 2 April 1989, Furuta akhirnya dimakamkan. Keluarga dan teman-temannya tertunduk dengan luka yang sangat mendalam ya atas kejadian tersebut ya. Dan sumpah ya, kita berharap semoga saja tidak ada kejadian seperti itu lagi ya gitu ya. Walaupun itu Jepang ya, kita berharap di Indonesia pun sebenarnya banyak ya, cuma kita berharap semoga pemerintah ini membuat keputusan atau hukuman yang sangat kejam bagi orang-orang seperti ini ya.